Dogs Last Innovation Software Ambassador 2026. We begin with mari kami ucapkan kepada Jawa Barat 1. It's woven in my soul. I need to let you go. Your eyes, they shine so bright. And the lucky person and the lucky finalist is I can't Jawa Tengah 1. unless you show me how. To this moment you shine, Aceh 1. When you feel my heat, look into my Salah satu yang akan mengisi top 6 adalah Sumatera Barat. time. Don't get too close. It's dark inside. And It's where my it is your moment to shine, Sulawesi Selatan. And the lucky person that the fans vote is Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, langsung saja ini dia kita akan masuk ke dalam Q&A. Indonesia is rich in culture, diversity, and potential. As PL Ambassador 2026, how will you make young people proud of their identity while still being globally competitive? So the time is yours. Thank you so much for the question. I know that every young generation today have their own identity. The first thing that we can do is accept ourselves, because if we don't accept ourselves, then we are not going to accept our identity. And the second one is I have the three things that we can collaborating and also make them proud. The first thing is melestarikan, karena tanpa adanya pelestarian kita tidak akan tahu bahwa budaya itu berdasarkan dari identitas kita. Yang kedua adalah menjaga budaya, karena kalau misalnya budaya tidak dijaga maka budaya tersebut akan hilang. Dan yang ketiga adalah mendetailkan dan mendeskripsikan budaya tersebut melalui bahan-bahan ataupun misalnya pembuatan video edukatif, karena tanpa adanya pembuatan video di era digital sekarang maka budaya tersebut tidak akan terarsip secara maksimal dan juga tidak akan dilihat oleh generasi yang akan datang. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih buat Jawa Barat 1. Nuri Alfiatu Zahro. Halo Kak Alfi. Salam Putra. Jika Anda diberikan kesempatan menjadi duta pemuda di daerah Anda dan diberikan kesempatan untuk mengusulkan satu kebijakan untuk meningkatkan kualitas pemuda di daerah Anda, apa kebijakan yang akan Anda usulkan dan mengapa? Terima kasih. No matter what we breed, we still are made of green. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mengusulkan adanya ruang aman untuk setiap desa dan juga setiap titik di mana ruang aman ini berfungsi untuk menampung aspirasi remaja, memberikan pemberdayaan, pelatihan, edukasi, dan juga kolaborasi dengan berbagai mitra. Hal ini sudah pernah saya lakukan bersama dengan Forum Bindre Kabupaten Brebes untuk bertemu dengan Ibu Bupati Kabupaten Brebes untuk bisa memberikan kebijakan tentang pemberian ruang aman di setiap desanya, karena saya memahami bahwasanya terkadang seorang remaja yang sedang berkembang hanya butuh untuk didengar, dan kita memahami bahwasanya ketika kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi ketika kita mempunyai kemampuan, kita bisa memberikan ruang untuk mereka bertumbuh dan berkembang, karena aksi nyata kita bisa dilakukan hari ini, karena dari hati turun ke kaki menjadi aksi. Oleh karena itu kita bisa setara dan kita bisa bermakna di masa depan. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, saya memilih Badung. It's where my demons hide. Don't get too close. Oke, Kak Hartono, Kak Neo, silakan. Oke, thank you Kak Leo. Halo, selamat malam Aceh 1. Oh, mikrofonnya mati Kak Faik. Selamat malam Kak Hartono. Okay, are you ready? I'm ready. Okay, here's my question in English. You can answer this question either in English or in Bahasa Indonesia. My question is, do you think it is better to take a natural stance or express your personal opinion on a controversial issue?
You got it? I got it. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab dalam bahasa Indonesia. Dalam generasi saat ini banyak sekali orang yang kadang menggunakan dalam bermedia sosial itu adalah sembarangan. Maka dari itu saya membuat advokasi atau social impact saya bertujuan untuk mengedukasi kepada orang-orang bahwasanya kita sebagai generasi muda harus bisa memilah dan memilih dalam mengembangkan ide kita di bermedia sosial. Maka dari itu saya membuat 3 program utama, yaitu berinformasi, yaitu tentang informasi-informasi tentunya, dan yang kedua itu mikir dulu gimana kita harus berpikir sebelum bertindak, dan yang ketiga not, yaitu AI or not. Di sini akan membedakan mana yang real ataupun mana yang AI. Terima kasih. Kalau saya pilih Singaraja. Pertanyaan dari Kak Faid Nawawi. Halo, Sumatera Barat. Siap? Insya Allah siap. Pertanyaannya, true admiration is not measured by applause, but by the responsibility it carries. The question is, what responsibility comes with admiration? Perlu yang bahasa Indonesianya? Oke. Kekaguman sejati tidak diukur dari tepuk tangan, tetapi dari tanggung jawab yang dibawanya. Pertanyaannya, tanggung jawab apa yang datang bersama kekaguman itu? Silakan. Oke, baik Kak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dia menjawab. Jika ditanya apa tanggung jawab dan kekaguman yang datang secara bersamaan, itu adalah tuntutan, salah satu contohnya tuntutan ketika kita mengerjakan sesuatu yang berhasil kita capai dan berhasil dengan PR dan tugas yang diberikan ke kita. Bisa diambil contoh ketika saya bekerja, ketika jabatan saya masih jurnalis yang masih officer, saya diberikan pekerjaan untuk membuat sebuah berita internasional tentang saham internasional, di mana itu bukanlah sebuah berita yang boleh dikerjakan oleh orang yang batasnya itu sebagai officer. Di mana di waktu itu saya diberikan tantangan untuk mengerjakan itu. Alhamdulillah saya bisa mengerjakan itu dengan baik tanpa ada kesalahan, karena membuat sebuah berita tentang ekonomi, salah penempatan koma dan titik itu bisa berakibat fatal. Dan saat bersamaan juga ketika berita saya itu naik, dan saat itu berita saya tayangkan juga viral, di saat itulah saya mendapatkan apresiasi ataupun pujian untuk hal yang saya kerjakan itu. Terima kasih. Oke, Aku pilih Karangasem. Karangasem. Oke, pertanyaan dari Kak Gebrina Rezeki. Silakan Kak Gebrina. Oke, terima kasih Kak Leo. Hai, selamat malam. Selamat untuk Sulawesi Selatan dan juga teman-teman lainnya ya sudah sejauh ini. Langsung aja. Dalam memperjuangkan inklusivitas, seperti yang kita tahu masih sangat banyak sekali kelompok-kelompok yang tanpa kita sadari itu masih terabaikan. Bagaimana advokasi kamu agar dapat benar-benar menjangkau kelompok-kelompok yang masih terpinggirkan, agar program yang akan kamu jalankan ke depan benar-benar inklusif? Terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Kak? Oke. Bismillah, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut Azra, inklusivitas tidak cukup Kak hanya menjadi slogan, tetapi harus menjadi sistem yang terstruktur tentunya. Langkah pertama yang akan Azra lakukan adalah mendengar secara langsung. Karena kan seringkali kelompok yang terpinggirkan itu tidak butuh dikasihani, mereka tuh butuh dilibatkan. Azra tuh ingin membuka ruang dialog yang
aman dan kolaboratif agar suara mereka tuh menjadi bagian dari perencanaan program-program, bukan hanya objek. Kedua, Azra tuh percaya Kak, advokasi tuh harus berbasis data dan kemitraan. Dengan menggandeng komunitas lokal, organisasi sosial, itu akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Bagi Azra, inklusif berarti memastikan tidak ada yang tertinggal, regardless of background, gender, ability, or social status. Karena keberhasilan sebuah program itu bukan diukur dari seberapa besar gaungnya, tapi dari seberapa banyak respon yang benar-benar tersentuh. Kita adalah Kabupaten Kelungkung yang akan langsung ditanya oleh Ketua Panitia kita, Kak Aditya. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Leo. Halo Kak Rizky, saya ucapkan selamat dulu untuk Kak Rizky bisa sampai masuk ke top 6. Sudah siap dengan pertanyaannya Kak Rizky? Ya, insya Allah sudah siap Kak. Baik, tolong disimak baik-baik ya. Perang dagang, proteksionisme, dan kebijakan ekonomi nasional semakin memperlemah kerjasama ekonomi internasional. Apakah fragmentasi ekonomi global lebih melemahkan kerjasama internasional dibandingkan manfaatnya dalam melindungi kepentingan nasional? Silahkan Kak Rizky. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Kim. Tentu saja itu akan melemahkan ekonomi internasional daripada di nasional. Karena ekonomi internasional itu sangat berpengaruh terhadap yang ada di ekonomi di Indonesia gitu. Seperti salah satu contohnya seperti itu ekonomi nasional yang ada di Indonesia. Jadi pasti contohnya seperti inflasi yang ada di Venezuela karena akibat perang dengan contohnya seperti di Venezuela yang terjadi inflasi akibat perang.